Terima kasih Pak Bahar, Pak Rohadi, dan seluruh peserta diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semoga warahmatullahi. sehat selalu. Saya mohon maaf Pak Bahar, Pak Rohadi, dan teman-teman semua. Mohon izin duluan karena sedang ikut conference dan juga belum bikin PPT buat besok pagi di Bali. Ada dua conference dan saya belum siapin PPT buat besok pagi dan siang. Jadi tapi kan dosen UIN itu dan dosen-dosen itu jago-jago bisa menyelesaikan masalah. Karena sistem thinkingnya. Nah, yang bikin undang-undang mungkin nggak pakai sistem thinking, Pak. Monggo silakan Pak Isnur. Saya nyiapin PPT, boleh saya share ya, Pak ya? Boleh banget. Kalau buat Bapak apa aja boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke. Saya akan terbesar sebentar. Ya, langsung saja biar efektif. Saya kasih judul diskusi ini Omnibus Law Kesehatan untuk apa dan siapa. Ini judul yang sama Pak Bahar, Pak Rohadi, dan teman-teman ketika Omnibus Law Cipta Kerja itu dibuat bulan Oktober dan November 2019 ya. Itu jauh sebelum pengesahan, jadi baru Presiden buat pidato, dan kami mendengar, kami dapat bocoran itu kami buat seperti ini judulnya. Dan itu tidak disangka dalam waktu yang kurang lebih setahun sudah jadi. Jadi November 2019 kita tahu draftnya, dan draftnya tadi yang Pak Timbul bilang, anggota pemerintah dan anggota DPR itu bilang itu yang beredar bohong, hoax, palsu. Itu jadi saya tuh seperti deja vu melihat situasi yang sama persis, semua argumentasinya, situasinya dengan ketika pembuatan atau proses Omnibus Law Cipta Kerja 2019-2020. Pertama yang penting di balik penyusunan rancangan undang-undang itu, kita perlu tadi yang Mas Timbul bilang kembali melihat naskah akademik sebagai fondasi dan bagaimana proses RUU itu dilahirkan. Dan kita semua di sini orang akademik kan, pernah kuliah dan bagaimana diuji di lingkup akademik. Naskah akademik itu sebagai dasar, landasan argumentasi dan lain-lain lahirnya sebuah undang-undang, legitimasi undang-undang itu dibuat, itu perlu yang pertama kejelasan siapa penyusunnya. Jelas ya, siapa yang nyusun harus jelas namanya, timnya, doktornya mana, lulusan mana gitu. Biar jelas pertanggungjawabannya. Setiap naskah pasti ada penyusunnya. Yang kedua, proses pertanggungjawaban akademik. Dia diuji di mana? Siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang dia melakukan falsifikasi? Bagaimana proses pengujian ininya? Kemudian dia setelah di proses verifikasi dan falsifikasi, dia lulus uji layaknya. Kalau kita lulus skripsi, lulus tesis, lulus disertasi gitu ya. Dan proses naskah akademik harus dibuat lebih dulu dibanding draft RUU dan dibahas secara mendalam dulu. Jadi naskah akademik yang diujikan dulu, dibahas, dibanting-banting bila perlu gitu ya, dioperasi dulu semuanya agar tahu benar nggak ini adalah kira-kira resep yang tepat dari sebuah penyakit gitu ya, rekomendasi yang tepat dari sebuah masalah gitu. Jangan-jangan sejak awal salah diagnosa ini. Jadi jangan-jangan RUU ini adalah malpraktek sejak diagnosa awal. Nah, kira-kira gitu kalau bahasa kedokterannya ya gitu ya Pak Bahar ya. Saya takut salah kutip di semua para jagoan semua. Kalau kemudian tidak bisa, dia salah mendiagnosa, memang sejak awal dia pengen bedah aja, dia pengen belah aja gitu ya, pengen dibelek aja tanpa diagnosanya apa, ya akan bahaya ke depan malpraktek gitu. Mari kita lihat. Pertama dari penyusunan, tapi saya ingin menggali gini, sebagai kita lingkup akademik ya, dan saya kuliah di hukum dan juga kemudian sekarang ngajar hukum juga. Saya ingin mengutip beberapa hal saja sebagai contoh betapa cerobohnya, betapa tidak prudennya penelitian hukum ini. Mari kita bedah kalau dalam penelitian hukum itu yang paling dibuka adalah metodologinya. Karena metodologi akan menentukan ini punya legitimasi akademis atau tidak gitu ya. Baru nanti hasilnya bagaimana. Kita buka di halaman 32, naskah akademik yang saya dapatkan, di-share dari teman-teman. Di sini ada metode penyusunan naskah akademik. Yang paling sederhana saja, saya ingin membaca, dia mengutip buku penulis Peter Mahmud Marzuki yang dia tulis tahun 2005. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena buku Peter Mahmud 2005 itu direvisi oleh Pak Peter Mahmud 2015. Dan Pak Peter Mahmud meminta maaf atas bukunya 2005. Jadi ada banyak
bahkan menggunakan referensi yang lama gitu. Ini kalau ujian skripsi kira-kira gitu ya. Apalagi contoh sederhananya, di sini tertulis di bagian atasnya menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Baca di halaman berikutnya, tidak ada bahan hukum tersiernya. Jadi tidak koheren bahkan dalam 2 halaman. Halaman pertama dia bilang ada bahan hukum tersier, tapi di halaman berikutnya nggak ada gitu. Jadi kalau dia sejak awal dalam metodologi penelitian tidak update ya, kemudian tidak cukup kerangka hukum dan lain-lainnya, ini sangat potensial kuat menyesatkan dan membahayakan. Yang kedua begini, pertanyaan besar tadi kan, kok bisa sih ada pasal seperti ini gitu ya. Kemudian kok bisa ada pikiran seperti ini, kok bisa ada draft seperti ini. Ini kalau dalam penelitian hukum, karena dia tidak cukup dalam langkah-langkah penelitiannya. Pertama, penelitian hukum ini diakui hanya normatif. Normatif artinya apa? Dia hanya membaca kajian perundang-undangan. Dia hanya membaca sekilas gitu. Dan ditambahkan dengan hanya FGD dan rapat stakeholder. Pertanyaannya, FGD-nya kapan, di mana, dengan siapa narsumnya. Rapatnya rapat kapan, di mana, nggak jelas. Saya ingin bilang bahwa ini FGD dan rapatnya adalah siluman. Karena harusnya dalam naskah akademik disebutkan FGD berapa kali, menghadirkan narsum berapa kali, rapatnya di mana berapa kali, siapa narsum-narsumnya, apa berita acara atau kesimpulan dari rapat dan FGD tersebut. Dan yang paling bijakan, mengubah undang-undang, mengubah permasalahan kesehatan yang sangat normatif, mohon maaf. Ini levelnya level skripsi berarti. Orang tesis juga nggak seperti itu, apalagi disertasi. Dia membutuhkan riset yang sangat serius dan kaya. Bahkan dalam hukum, perlu kalau dia berdampak pada sebuah implementasi, risetnya menggunakan sosial legal. Bila perlu, tidak cukup hanya sosial legal ya. Bila perlu misalnya ada riset atau survei kualitatif untuk menguji validitas tentang pendapat pihak-pihak terkait. Jadi bila perlu tidak ditanya ke semua dokter di Indonesia atau risetnya misalnya random atau apa gitu ya dengan LSI atau apa, disurvei perlu nggak sih perbaikan gitu. Ditanya ke masyarakat sebagai sumber suara demokrasi, perlu nggak sih perubahannya di mana gitu. Dan dari sini juga kita tidak bisa melihat dari mana sumber datanya. Bagaimana cara pengambilan datanya, analis datanya seperti apa. Jadi saya ingin bilang sejak awal fondasi riset hukum naskah akademik ini tidak gelap dan tidak jelas pertanggungjawabannya atau siluman. Maka kemudian kalau sejak awal fondasinya sangat ceroboh, tidak kokoh, maka bisa dibayangkan berikutnya seperti apa gitu. Jadi di sini saya ingin bilang bahwa tidak siapa penyusun tidak jelas, ahlinya siapa saja tidak jelas, kerangka teori hukum bahkan dalam riset tidak jelas. Teori hukum apa yang dia pakai? Maka tadi Pak Dr. Benny bilang, kok tidak mewarnai jiwa HAM ya, tidak mewarnai semangat konstitusi ya, karena teori hukumnya nggak ada. Teori hukum yang apa yang dipakai? Apakah dia mewarnai, menandasi pada HAM, pada konstitusi? Nggak jelas. Konsepnya nggak jelas. Waktu penelitian dan jangkauan penelitian kapan? Nggak ada. Kita bisa bilang, jangan-jangan penelitian ini dilakukan di tahun 2001, atau 2021, atau 2019. Ini persis seperti revisi Undang-Undang KPK. Pakai naskah akademik 2011 untuk perubahan Undang-Undang 2019. Jadi dia cuma hanya mengubah satu halaman bagian depan saja. Tapi di bagian berikutnya tertulis naskah akademik tahun 2011. Jadi kebohongan terungkap di sana. Dalam riset juga diungkapkan keterbatasan. Tadi yang saya bilang ini FGD nggak jelas apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa yang terlibat. Rapat juga begitu. Dan terakhir adalah kalaupun ini naskah akademik, siapa yang menguji? Kampus mana yang bertanggung jawab sebagai naskah akademik? Jadi saya sangat khawatir memang ini disusun dengan sangat tidak hati-hati atau ceroboh. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana cara mereka menganalisis. Kalau tadi metodologi, sekarang kita lihat analisis ya.
Saya ingin kita lihat daftar halaman bagaimana evaluasi itu dilakukan. Bagaimana analisis undang-undang itu dilakukan. Dengan metode apa, dengan dasarnya apa, rujukannya apa. Kita misalnya evaluasi undang-undang wabah penyakit dan menular. Ini hampir sama di undang-undang yang lain ya. Mari kita lihat ini di halaman 199 dan 200 sampai kemudian halaman 201. Jadi dia dalam melakukan unit analisis undang-undang tidak ada rujukan, nggak ada dasar. Dia berpendapat begitu aja, berdasarkan di atas tersebut perlu diubah. Tapi pertimbangannya apa? Dasar rujukannya siapa? Jadi bayangkan masa akademik 3 halaman tanpa rujukan. Ini pendapatnya siapa ini? Undang-undang ini perlu diubah. Nggak jelas sekali. Lanjut, Undang-Undang SJSN tadi yang oleh Mas Timbul dibacakan dengan sangat baik. Mari kita lihat bagaimana dia mengevaluasi Undang-Undang SJSN. Halaman 201, 202, 203, dan 204 sampai 200 sekian. 6 halaman sama persis. 6 halaman tidak ada rujukan, tidak ada dasar, tidak ada referensi dari mana pendapat ini dibuat. Jadi kalau kemudian Mas Timbul protes dalam banyak hal, kok bisa begini ya Undang-Undang SJSN direvisi? Yang semau-maunya aja. Saya ingin bilang di sini ngarang sebebas-bebasnya. Kalau kemudian analisis undang-undang tidak ada rujukan, tidak ada alat bagaimana dianalisa, tidak ada referensi, tidak ada forum bagaimana evaluasi, jadi ini ngarang bebas. Nah, yang ngarang bebas ini siapa pertanyaannya? Kita nggak jelas nih siapa yang bebas. Apakah Pak Ahli, jangan-jangan Pak Bahari, jangan-jangan misalnya gitu kan. Kita nggak tahu nih siapa yang nulis ini, halaman di sini. Berikutnya, kita ingin lihat dasar mengapa mereka menggunakan Omnibus Law. Nah, di sini jelas kita buka halaman 30. Alasannya apa? Alasannya adalah peningkatan ekonomi. Jadi motif yang diungkap bahkan dalam, kalau kita pakai kajian semantik ya, dalam kalimat-kalimat ini jelas tujuannya menyederhanakan adalah peningkatan ekonomi. Agar dengan mudah satu biaya, satu paket bisnis gitu ya, satu paket pendanaan, satu paket gulir perubahan, mengubah banyak undang-undang. Itu kan ekonomi, baik kan? Sedikit upaya, sedikit modal, tapi dapat keuntungan sebesar-besarnya. Itu kira-kira bahasa bisnisnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di halaman di sini juga, di poin 30, dia bilang begini, apa sih tujuan omnibus itu? Oh, menghilangkan tumpang tindih, efisiensi, ego sektoral. Dia mengutip Komnas HAM di referensi 30. Tapi justru kalau kita buka link yang dari Komnas HAM itu, Komnas HAM justru menyebutkan Omnibus Law itu cara membuat undang-undang yang tidak akuntabel dan tidak partisipatif. Jadi manipulasi bahkan terjadi di sini. Saya khawatir sekali. Dia mengutip tapi dia mengutip salah konten gitu. Ini saya nggak tahu sebahaya apa gitu. Kok bisa ya ada pembuat naskah akademik seperti ini gitu. Berikutnya, kalau ingin mengapa bla 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 gitu ya, mengapa banyak pasal ABCDE, mari kita lihat original intent. Apa sih niat, ambisi, semangat, hal yang terbentik dalam penyusunan undang-undang? Mari kita buka halaman 27. Halaman 27 ini akan menggambarkan secara utuh. Jadi belum dihasil nih. Ya, terbelakang sejak awal sudah ada intensi untuk satu. Ngapain sih ada undang-undang diubah ini? Satu adalah perlunya transformasi dalam struktur kelembagaan dengan mengembalikan fungsi governing ke pemerintah. Jadi selama ini asumsi mereka ada governance yang tidak tepat. Ada governance yang salah ketika itu di luar pemerintah. Dan governance itu, pengelolaan itu penting ditarik lagi kepada pemerintah. Sehingga itulah yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara peleburan Konsil Tenaga Kesehatan, KTKI, Indonesia, dan Konsil Kedokteran. Dilebur gitu ya, Konsil Tenaga Kesehatan dengan kedokteran menjadi satu, yang bertanggung jawab di bawah menteri. Yang kedua, adanya pengembalian peran kolegium dalam fungsi pendidikan ke tenaga kesehatan. Jadi sejak awal,
kalau kita membaca sejarah Orde Baru Pak Bahar sebagai contoh otoritarian, dulu di zaman Orde Lama sebelum dan lain-lainnya itu ada namanya banyak serikat pekerja, serikat buruh. Banyak sekali, tapi di Orde Baru hanya ada satu, apa itu SPSI. Dan dia hanya di bawah dikontrol pemerintah. Guru, dulu ada banyak serikat guru independen, dulu ada banyak serikat tani. Dibentuk lagi model-model baru yang mengontrol organisasi profesi, organisasi serikat dalam satu organisasi dan di bawah kekuasaan pemerintah. Jadi ini mungkin bagi teman-teman di sini para senior yang punya ingatan sangat kuat dengan Orde Baru, inilah cara Orde Baru mengontrol kembali situasi atau partisipasi publik dalam kendali dia. Itu mungkin teman-teman masih lebih ingat ya. Saya hadir di usia 80-an lahirnya. Yang kedua, intensi mereka. Perlunya penguatan fungsi governing pemerintah, intensi perizinan atau tenaga kesehatan, baik melalui pengelolaan tata kelola lembaga penerbit, lisensi, maupun pelibatan pemangku kepentingan dalam rangka mempermudah. Jadi sejak awal intensinya adalah bagaimana ini diliberalisasi, dipermudah semua proses penerbitan. Seperti apa yang ditulis, dicatat dalam Cipta Kerja. Jadi kalau kemudian tadi Pak Beni khawatir, nanti bagaimana ya soal standar kesehatan tertinggi, bagaimana pertanggungjawaban kedokteran, bagi intensi di sini saya melihat itu tidak menjadi pemikiran mereka. Pemikirannya bagaimana sekarang semudah-mudahnya dikasih perizinan. Yang berikutnya, kemudian melakukan percepatan pemenuhan rasio tenaga kesehatan. Ini untuk apa? Dibutuhkan penguatan dalam produksi. Ini saya kutip ya, kata produksi ini kata yang sangat bagi saya agak khawatir melihat teman-teman seperti alat produksi gitu. Aduh, saya sedih di sini. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara mempermudah perizinan mengenai praktik dan adaptasi. Jadi kenapa tadi ada pasal-pasal mengenai tenaga kerja asing ya, dokter-dokter asing? Karena semangat sejak awal memang latar belakang pengennya seperti ini Pak Beni. Sejak awal bagaimana produksi itu dipermudah, produksi orang, produksi tenaga kesehatan. Dengan cara apa? Tambahannya ya udah mempermudah impor, mempermudah tenaga kesehatan asing datang ke Indonesia. Sejak awal dengan seperti ini. Kemudian perlunya menciptakan pemerataan tenaga kesehatan melalui penguatan kewenangan pemerintah dalam distribusi tenaga kesehatan. Jadi di sini nanti kayak notaris. Nah, notaris kan ditata kan. Di wilayah ini berapa, tapi oleh kata notaris. Nah, kalau besok oleh menteri. Jadi pemindahan dokter tuh oleh menteri semuanya. Kemudian percepatan tenaga kesehatan, tapi yang di sini yang bahaya adalah sebenarnya pembukaan prodi, profesi dan spesialis bagi tenaga kesehatan yang diselenggarakan institusi selain perguruan tinggi. Pertanyaan besarnya berarti ke depan pendidikan spesialisasi dan profesi itu bisa oleh swasta, oleh balai-balai pendidikan swasta gitu. Bukan ini, balai-balai yang mungkin dia adalah orientasinya bisnis gitu, bukan perguruan tinggi yang mungkin orientasi adalah pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi kesimpulan saya, menurut saya Pak Bahar dan Pak Beni dan kawan-kawan, pembuatan rencana dan pembuatan rancangan ya dan naskah ini tidak mendasarkan pada semangat pemenuhan dan penegakan konstitusi, termasuk HAM, liberalisasi ya, pemudahan dan lain-lain. Kemudian ini dibuat juga tanpa dasar kajian dan perencanaan yang akademis. Jadi ya standarnya asal-asalan, dibuat oleh pihak-pihak yang tidak jelas, siluman, siapa pembuatan dan pengujiannya, dibuat dengan tidak memenuhi standar penelitian hukum dan kebijakan. Standarisasi hukum kita punya standarnya di Undang-Undang P3 ya, pembuatan undang-undang itu ada rujukannya, ada daftar istilahnya ada lampirannya bagaimana dibuat, di sana ada ketentuannya. Kemudian juga disusun hanya untuk menggulirkan arus kekuasaan otoritarian pemerintah, ini bahasa saya, melalui apa? Pengambil alihan tersentralistik kekuasaan di pemerintah, yaitu Menkes. Seperti sekarang juga kalau di Cipta Kerja semua diarahkan kepada Menteri Investasi. Dibuat tidak partisipatif atau bahasa MK-nya meaningful participation karena tidak jelas FGD dengan siapa, berapa banyak gitu kan. Jangan-jangan FGD cuma sekali gitu. Dan kajian dan rancangan membentuk paradigma baru. Tenaga kesehatan adalah alat produksi. Ini bahasa langsung dari naskah akademik. Maka kalau saya boleh mengutip ini ya, bahasa bukunya dari Pak Mahfud MD,
konfigurasi seperti apa sih yang seperti ini gitu. Ini kalau menurut Pak Mahfud di bukunya Politik Hukum di Indonesia, ini adalah karakter produk hukum yang ortodok atau otoriter. Pembuatannya sentralistik, dominatif, pemenangan pemerintah, muatannya positivistik, instrumentalistik, jadi semuanya lebih kepada instrumen ya, positifis gitu, tidak membuat bagaimana pengalaman dokter, pengalaman tenaga kesehatan lainnya. Dan rincian isinya open interpretatif. Tadi Pak Beni bilang banyak aturan yang diserahkan kepada kewenangan menteri gitu. Itu yang menggambarkan karakter hukum yang menurut Pak Mahfud adalah otoriter dan ortodok, bukan responsif gitu. Tidak partisipatif, tidak aspiratif, dan rinciannya jelas, tidak multi interpretasi gitu. Nah, maka berkaca kepada Omnibus Cipta Kerja yang tadi saya bilang di Javu, jadi jangan percaya Pak, perkataan anggota Balik itu. Saya ingin garis merah di sini. Pada 8 Oktober 2020, Balik bilang draft yang beredar bukan naskah asli. Itu berulang-ulang disampaikan. Ketika Desember 2019 juga sama. Draft yang edar itu hoax gitu. Tapi senyatanya adalah itu draft yang sebenarnya terjadi. Jadi hanya sebulan kemudian dia mengesahkan dengan draft undang-undang yang beredar itu. Jadi ya teman-teman harus yakin dan lihat bahwa itu adalah cara politisi menghindar untuk tidak bilang bahwa saya tidak tahu gitu. Maka kita harus baca secara utuh, bukan hanya amar putusan MK, tetapi juga semua pertimbangan. Pertimbangan tuh MK bukan hanya bilang soal tidak ada teknik omnibus law, tapi argumentasi yang lain penting kita baca, misalnya soal partisipasi, soal bagaimana penyusunan naskah akademik yang tadi saya bahas, soal bagaimana misalnya prosesnya harusnya tidak menggunakan semua undang-undang dipakai dengan cara yang sama, harusnya dia ada misalnya diucapkan kalau ini pencabutan atau apa gitu. Sangat banyak pertimbangan MK-nya. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman baca kembali, apakah ada kemiripan dengan yang sekarang. Naskah RUU-nya disembunyikan, dibilang hoax. Terus dulu itu ada satgas namanya Omnibus Law, berisi 127 orang, tapi satgasnya itu para pengusaha, dipimpin oleh ketua Kadin. Sedangkan teman-teman buruh, LSM nggak terlibat. Sidangnya di hotel-hotel mewah, bahkan menggunakan uang pribadi dewan. Pembahasan tingkat 2 dibuat naskah bahkan saat belum jelas dan anggota DPR nggak dikasih. Pembahasan tidak disebutkan dalam undangan, bahkan jadi mau rapat tapi nggak dibahas. Ada penyisipan klaster di ujung-ujung, bahkan tengah malam masih dibahas di hotel-hotel mewah. Bahkan sedang padat-padatnya COVID waktu itu masih dibahas juga gitu. Dan banyak yang nggak hadir. Naskah akademik dibuat nggak jelas. Jadi tiba-tiba RUU-nya ada, naskah akademiknya ada. Harusnya kan nggak begitu ya. Jadi kita bilang bahwa RUU tanpa naskah akademik, karena naskah akademik dibuat semata-mata formalistik saja gitu. Apalagi soal jumlah gitu-gitu ya, lain. Tapi kita ingin bilang bahwa Cipta Kerja itu merupakan, Omnibus Law ini merupakan penyempurnaan dari proses. Prosesnya proses apa? Proses selama 5 tahun. Ada paket kebijakan 16 paket kebijakan ekonomi. Dan dalam paket kebijakan ekonomi ini semua dikasih karpet merah untuk kepentingan yang tadi disebut teman-teman Mas Tubagus adalah investasi. Kenapa? Inilah visi beliau, visi Pak Presiden. Visi Pak Presiden adalah yang paling fokus, yang pertama adalah mengundang investasi seluas-luasnya. Dan beliau mengancam bahwa yang akan menghambat investasi akan saya hajar gitu. Jadi kalau kemudian kesehatan dibaca sebagai, salah satunya tadi dibaca sebagai oleh teman-teman, oh ini kok kayak semacam pro investasi, itu adalah bagian dari visi misi. Jadi patut dipahami sampai ke sana gitu. Makanya kemudian di naskah akademik ada beberapa PPT yang disajikan mengambil dari RPJMN yang merupakan turunan dari visi misi presiden gitu. Nah, bukan hanya Cipta Kerja, tapi juga banyak lagi undang-undang lain yang sudah, tambangan mineral sudah disahkan, sumber daya air, tenaga kerjaan tadi via Omnibus Law, KPK juga dilemah KUHP. Ini yang saya buat di 2019 sebelumnya itu ya. Jadi ya itu adalah kira-kira konsekuensi utuh dari suasana politik yang sekarang. Dan tentu tidak ada dalam janji kampanye presiden gitu.
Kalau dulu di kampanye itu kan kita lihat riset-risetnya soal pembentukan pusat legislasi ya. Jadi kalau pengen menyederhanakan ya bangun PLN kira-kira gitu. Tapi tiba-tiba ada omnibus law gitu. Dan dalam prinsip konstitusi tentu ini yang dibilang ya merusak prinsip konstitusi, menerobos sejak mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan gitu. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang kita pahami gitu. Dan teman-teman ya di sini forum hati-hati karena dulu pengalaman di Omnibus Law itu melibatkan ya, intervensinya, tekanannya, apa namanya, gangguannya ke kita itu cukup mengerikan. Jadi ya diskusi seperti ini ke depan mungkin akan diamati lebih luas karena biasanya surveillance dan intelijen akan bekerja, kira-kira gitu ya. Jadi lebih semangat. Begitu Pak Bahar dan teman-teman, tinggal sekarang tadi pertanyaan Mas tuh bagus, mau apa dan bagaimana strateginya agar ini tidak lolos. Dan terakhir dari saya, Pak Wahidun Adam, salah satu hakim MK pernah bilang begini di putusan tentang Undang-Undang KPK bahwa bahwa sekarang ini situasinya sudah sedemikian rupa, DPR itu ada yang namanya disebut dengan tirani mayoritas parlemen. Jadi parlemen sudah sedemikian rupa tidak lagi menjadi pembahasan yang balance karena tidak ada lagi yang namanya oposisi. Oposisi itu cenderung cenderung di depan muka iya tapi sebenarnya dibahas enggak gitu. Tidak melakukan balancing yang tepat, yang terakhir, yang paling terakhir juga jangan berharap ke MK. Karena MK sekarang sudah dilucuti, misalnya terakhir adalah bagaimana Hakim MK, Pak Hakim Aswanto, yang ikut terlibat dalam membatalkan atau menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dicabut mandatnya oleh DPR. Jadi DPR sedemikian rupa kesal dengan Hakim Aswanto yang membatalkan Cipta Kerja. Nah, karena Aswanto dianggap wakil DPR, di-recall lah dengan mudah. Itu bisa dilihat pendapat Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3 di berbagai media. Jadi ya MK tidak bisa diharapkan sebagai media untuk menguji karena sekarang sudah berubah posisinya. Demikian pengantar saya, terima kasih.